Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai aturan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Aturan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri atau pelaku perjalanan luar negeri PPLN, diantaranya pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, menjalankan karantina di fasilitas karantina pemerintah. Wajib melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan bagi WNI di luar kriteria tersebut dan para WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga harus menjalankan karantina di tempat akomodasi hotel karantina. Wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Alternatif tambahan kapasitas fasilitas karantina pemerintah ada di Rusun Pulau Gebang dan Mogot dan LPMP dengan kapasitas sebanyak 3.612 orang. Sedangkan untuk karantina di hotel swasta total kapasitas sebanyak 16.588 kamar. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai terus berubahnya kebijakan karantina bagi WNI WNA yang baru pulang dari luar negeri atau pelaku perjalanan luar negeri, sudah bergabung bersama kami Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Rian. Selamat sore Mbak April, semoga sehat selalu. Amin, semoga sehat selalu juga untuk Pak Rian. Pak Rian, ini bicara mengenai adanya perubahan dari aturan pelaku perjalanan luar negeri yang terus dirubah oleh pemerintah menyesuaikan adanya kasus Omikron yang merebak. Seperti apa pandangan Anda? Pertama memang kita harus akui yang namanya COVID ini sesuatu yang tidak pernah kita alami. Jadi apabila pemerintah melakukan kebijakan dari waktu ke waktu berubah, perlu dipahami sebagai apa ya? Kita ini kan istilahnya sambil lari sambil belajar. Jadi menurut hemat saya bisa diterima kalau pemerintah itu cukup cepat melakukan perubahan kebijakan yang mungkin dirasakan kenapa seperti ini ya. Nah, untuk itu masyarakat disarankan memang tidak perlu menjadi bingung atau panik atau bahkan marah, karena ini yang terbaik. Dan saya kira Pak Jokowi memberikan statement yang baik tadi. Yang penting kita waspada, tapi tidak menjadi cemas. Karena dan jangan lupa untuk selalu update dengan berita yang informasi terkini dengan Omikron, karena Omikron sendiri dilaporkan di banyak negara tingkat keparahannya itu 80% di bawah Delta, jadi cukup aman. Tetapi kita tidak boleh sembrono. Dengan demikian kewajiban seperti ini sangat baik, asal dengan catatan jangan terjadi seperti kemarin. Kalau yang namanya teman-teman saudara kita dari luar negeri, termasuk pejabat negara, karantinanya harus baik, tidak boleh kabur. Nah, kecuali memang presiden dengan menteri memang beda ya. Tetapi kalau hanya sekedar anggota dewan, kemudian tokoh masyarakat, harus manut dengan protokol karantina yang sudah siapkan pemerintah. Gitu, Pak. Ya, aturan belum disosialisasikan, tapi sudah ada satu kasus yang diinformasikan kabur dari karantinanya ini. Mbak Rian, bagaimana? Seperti apa seharusnya kebijakan ini diberlakukan? Apakah harus menunggu banyak pemikiran dari masing-masing ahli baru diterapkan dan disosialisasikan, atau harus bertindak cepat? Saya kira kita udah punya standar pengetahuan. Kebetulan saya juga membantu sebagai tim pakar Satgas COVID ya, itu udah banyak kita curahkan knowledge sehingga istilahnya pemerintah sekarang udah bisa disapih itu bisa membuat kebijakan bahkan tanpa didampingi oleh pakar karena knowledge-nya udah dibuat dalam bentuk manajemen pengetahuan. Jadi dengan demikian SOP-nya seperti ini kebijakannya. Jadi apabila ada kasus baru maka kemudian langsung dibuat yang namanya protokol darurat. Nah, protokol darurat ini berjenjang. Pertama-tama memang tanpa melihat apakah dia berbahaya atau tidak, langsung dibuat protokol yang darurat yang paling tinggi, yaitu adalah karantina apabila dari luar negeri. Kedua adalah membatasi pergerakan. Nah, sambil melihat bagaimana kita perkembangan dari kasusnya. Selain itu kita juga memang ada hal yang positif juga ya. Biasanya kalau tahun baru itu begitu banyak tingkat mobilitas, sehingga ini juga terus terang kebijakan ini juga ada bagusnya, mengerem pergerakan manusia dengan akibat memang banyak kegiatan yang itu membantu bisnis terganggu. Tapi dengan demikian saling mengerti lah, karena kita nggak punya pilihan lain. Jadi hemat saya masyarakat ikut saja, tapi jangan lupa untuk memberikan masukan, karena di Satgas COVID-19 itu juga ada ruang untuk memberikan masukan dari masyarakat apapun juga. Dan ini hal yang positif dari pemerintah, karena pemerintah berubah menjadi total menjadi open government lah, kira-kira Mbak.
Baik, Pak Rian, kalau bicara bagaimana kasus Omikron ini merebak di Indonesia, belum ada seminggu sudah total 46 per hari ini. Itu berarti artinya akan ada kebijakan yang akan berubah lagi ke depannya terkait pergerakan aktivitas masyarakat. Menurut Anda seperti apa? Dari analisis yang kami buat, pertama tidak akan terjadi kebijakan yang se-ekstrim Delta. Pertama, informasi medik yang didapat pemerintah dan kita semua juga bahwa Omikron Ya. itu tidak seberbahaya Delta. Kemudian yang kedua, masih belum ditemukan apa penyebabnya yang betul-betul, karena ada tiga prediksi ya. Pertama itu Omikron itu bukan berubah, tapi penyakit yang datang dari kawasan Afrika Selatan, berarti dia traffic ya, orang Afrika Selatan masuk ke kita gitu kan ya, atau mereka yang transit Afrika Selatan masuk Indonesia. Kedua, ada juga teori mengatakan itu merupakan mutasi dari virus yang ada di tubuh manusia, yang itu berarti kalau dia mutasi berarti masih di dalam rentang kendali dari imunitas manusia. Yang ketiga adalah ada mutasi perpindahan dari virus yang sama dari hewan ke manusia. Ketiga-tiganya masih belum dipastikan, tetapi yang baku ada yang kita syukuri adalah sampai hari ini kajian tentang Omikron itu tidak seberbahaya Delta, sehingga hemat saya pemerintah tidak akan memperlakukan seketat Delta. Sehingga barangkali setelah perkiraan dari analis kami sekitar bulan-bulan Januari awal, minggu pertama akan turun lagi karena dengan demikian sudah terkendali. Dan untuk yang sekarang ini kita harus menerapkan standar internasional karena kita kan masuk dalam sebuah kancah internasional ya. Begitu kita ada kasus internasional Omikron seperti ini, maka kita harus ikut standar internasional, langsung bukan tutup border lah, meningkatkan yang namanya karantina, tapi saya memastikan tadi vaksinasi, karena ada teori yang mengatakan bahwa vaksinasi 2 kali, terutama yang menggunakan produk yang itu sifatnya dari virus utuh dilumpuhkan, itu lebih kuat ketimbang yang virus dibuat. Indonesia itu kebetulan memilih yang pertama, virus yang dilumpuhkan. Nah, yang perlu dipercepat adalah yang namanya itu bagaimana agar 2 kali vaksin, plus nanti dipercepat yang namanya booster. Saya kira setelah itu kita tidak akan mengalami masalah yang seberat tahun 2020 saya kira. Dan kita akan lebih tidak ketat lah kebijakan kita seperti tahun-tahun yang sekarang kita alami ini. Baik, tadi Pak Rian mengungkapkan bahwa tidak akan mungkin ada kebijakan yang se-ekstrim saat varian Delta menghantam Indonesia. Lalu seketat apa nantinya Pak? Mengingat varian Omikron ini disebut-sebut 5 kali lebih cepat penularannya. 5 kali lebih cepat pun itu masih belum terbukti ya, karena itu baru asumsi. Karena dari teori-teori yang dikembangkan oleh WHO itu belum dapat dipastikan seperti itu. Saya kira kalau penularannya itu hemat kami dari informasi WHO, kita kan harus mengacu WHO ya, itu tidak seperti yang ditemaskan seperti itu. Dan kalau gitu kebijakannya nomor 1 adalah membuat masyarakat tahu ada yang namanya jenis virus baru, mutasi, kemudian menyiapkan diri, dalam arti penyiapannya harus siap vaksin, kemudian masyarakat juga sudah siap bagaimana melakukan namanya worst case skenario. Ya. Jadi misalnya mulai tahu bagaimana cara mengatasi apabila ada kasus-kasus, dan rumah sakit menyiapkan apa yang akan dilakukan apabila ada peningkatan kasus. Harusnya saya kira kita sudah melakukan hal yang sama seperti Singapura. Singapura itu tidak mulai ketakutan, dia bebas saja pergerakannya, tetapi yang namanya instalasi di perawatan medis itu ditingkatkan, kemudian bahkan mereka tidak cukup ketat di bordernya ya Pak ya? Untuk karantinanya. Jadi menurut hemat saya sih kita udah bagus kebijakannya, bahkan menurut hemat saya ini cukup unik karena kalau Singapura cuma kota kecil ya, kita kan negara besar sekali. Jadi hemat saya apa yang dikerjakan adalah ke depan yang saya lihat pemerintah akan arahnya adalah nomor 1 tetap membuka pergerakan, kemudian tetapi bagi kawasan-kawasan kunjungan yang itu baik wisata atau non wisata akan dipastikan itu didatangi oleh orang-orang yang itu mengalami 2 kali vaksin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan pertemuan-pertemuan yang itu sifatnya tertutup, itu mereka tetap patuh pada namanya penggunaan tes ya, swab atau PCR. Yang ketiga adalah bagaimana percepatan booster. Saya kira setelah itu kita tidak akan menjadi masalah lagi, terutama perkiraan kita kan pada tahun 2021 kan ini perusahaan farmasi kan udah mulai bisa memproduksi obat dari COVID ini, sehingga dengan demikian udah kayak flu aja. Jadi memang saya masyarakat dengan terlalu cemas, tetapi harus tetap waspada ya Pak. Ketahuilah bahwa yang namanya penularan itu tetap ada, jadi tetap aja lakukan 3M.
Yang Baik, satu adalah jadi pakai masker. dilihat dari kebijakan pemerintah sendiri sudah sangat baik dan tepat begitu ya, Pak Rian. Tinggal bagaimana masyarakatnya sendiri untuk terus mencari edukasi mengenai adanya varian Omikron, tidak perlu panik tapi tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, yang penting sabar Mbak, karena gini, Baik, kadang-kadang sabar masyarakat juga. nggak sabar, udah langsung kumpul di kafe Oke, aja, nggak oke. pakai masker aja, udah sabar dulu dah. Sehingga Baik. kalau boleh kita katakan sebagai yang mengajar public policy, kebijakan ini tolong dipatuhi deh sampai setidaknya bulan Juni 2021. Setelah itu kita bisa bebas lagi. Baik. Minimal supaya jangan ada yang sakit. Karena ya bisa aja yang sakit itu sembuh lagi, tapi apabila letal itu berbahaya. Ya. Jadi menurut Ya, hemat belum saya, ada uji jangan. klinis yang baik benar terkait dengan varian Omikron ini, tapi tetap kita harus waspada dan juga sabar tadi yang dikatakan Sabar, oleh Pak betul Rian ya. itu. Jadi Untuk tetap harus jadi melakukan belajar sama protokol orang Jawa, kesehatan. sabar dulu lah gitulah. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Rian Nugroho, pengamat Makasih, kebijakan Mbak. publik sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, semoga sehat selalu. Baik, pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tempat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Ya, pintu kedatangan PPLN tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga di Bandara Juanda, Surabaya. Dengan begitu, tempat karantina bagi PPLN terbagi menjadi dua, yakni di Jakarta dan Surabaya. Perbaikan terus dilakukan terhadap berbagai masalah yang kemarin sempat terjadi, baik di bandara maupun wisma karantina. Pemerintah dalam hal ini melakukan koordinasi cepat, diantaranya dengan melakukan evaluasi kesiapan Bandara Juanda sebagai alternatif pintu masuk. Pemerintah sore ini akan kembali mengecek kesiapan Bandara Juanda dan tempat karantina di Surabaya sebagai alternatif pintu kedatangan bagi PPLN. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di MNC News.